Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Hendry, masih di Sahabat Jalin Jaga Lilin. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membagikan informasi kepada sahabat-sahabat Jalin untuk verifikasi batch 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari agar teman-teman Jalin, agar sahabat-sahabat Jalin bisa segera mendapatkan verifikasi dari admin kabupaten maupun admin provinsi. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi terkait cara pengajuannya. Berbagi informasi bagaimana agar dokumen tersebut bisa segera diverifikasi tanpa ada revisi. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu untuk di menu pendapatan. Kemudian bagi yang penerima bisa diklik penerima, bagi yang bukan penerima bisa diklik yang bukan penerima. Ini adalah contoh data yang akan saya gunakan. Di sini sahabat Jalin bisa melihat seperti biasa. Di sini kita bisa melihat data-data yang akan diisi. Yang pertama ada LPJ, surat permohonan pencairan, kemudian SPTJM, kemudian ada SPK atau PKS, kemudian ada rekam, ada kwitansi, ada bukti pengembalian, dokumen BAP BOS, tanda bukti upload. Tanda bukti upload ini yang paling terakhir. Yang pertama LPJ, pastikan LPJ itu datanya sudah sesuai. Ya, jadi kalau datanya sudah sesuai, maka nanti bisa cepat dilakukan verifikasinya. Yang pertama LPJ. Kemudian ada surat permohonan pencairan, ini juga harus dilakukan dengan tepat. Untuk template-nya sudah disiapkan dan diisi. Kemudian ada SPTJM, kemudian ada SPK. Nah, di sini ada generate. Generate ini yang sering ditanyakan oleh sahabat Jalin, kenapa rekeningnya tidak muncul, kenapa datanya kosong gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara pengisiannya? Pengisiannya seperti biasa. Kalau di sini, kalau kita klik di sini, ini untuk alamat segala macamnya diisi. Ini nomor madrasah ya. Jadi bisa nanti diisi sesuai dengan lembaganya masing-masing. Kemudian yang belum muncul, di sini kan ada nomor rekening ya. Ada nomor rekening sama nama rekening. Nomor rekening sama nama rekening di sini itu jika tidak muncul, nanti silakan dilaporkan ke live agent ya. Jadi di sini bisa dilaporkan ke live agent, nanti sama live agent akan dibantu untuk pengupdatean data di sini. Ini untuk lembaga reguler, artinya bukan yang manual ya. Ini untuk yang sudah memiliki akun. Kemudian di sini ya, nanti dibantu input. Setelah itu diisi juga, jangan lupa di sini ada tanda tangan kepala madrasah. Masih ada yang bertanya apakah ini perlu dicap stempel, apakah perlu ditandatanganin madrasah? Ya wajib, sesuai dengan Juknis, kita pakai Juknis yang 2023 dulu. Ya. Kemudian bagi yang manual, yang belum mempunyai akun, itu nanti rekeningnya 0,0005 kali. Itu dibuatkan oleh tim bos. Jadi nanti bos pusat akan membuatkan rekening. Silakan diisikan 00 saja nanti rekeningnya. Jika belum, bagi lembaga yang belum memiliki rekening, diisikan 0005 kali, nanti akan dibuatkan sendiri oleh tim portal bos. Kemudian bagaimana dengan rekening yang sudah punya namun di sini tidak muncul? Nah, itu sama kejadiannya. Jadi silakan dilaporkan ke live agent. Nanti saya akan berikan nomor di sini, Madrasah Digital Center, untuk pelaporannya. Jadi kalau misalnya sudah punya rekening, kemudian nggak muncul, silakan dilaporkan ke live agent. Bagaimana dengan madrasah manual yang sudah memiliki rekening tapi tidak memiliki akun? Nah, itu juga sama, nanti akan dibantu update juga. Kalau jika sudah punya rekening tapi belum memiliki akun, nanti dibantu update juga ya.
dilaporkan saja untuk ke nomor digital centernya. Nanti ada di sini ya. Saya taruh di sini, di bawah sini. Silakan dicatat. Ini adalah nomor WhatsApp Digital MDC, Madrasah Digital Center, yang dimana nanti akan membantu sahabat-sahabat jalin untuk melakukan pelaporan. Kemudian RKAM. Banyak madrasah yang sudah melakukan pengisian di sini, namun ditolak verifikasinya. Ini kenapa kok ditolak? Terus setelah ditolak, kenapa kok jadi abu-abu? Ini kenapa? Gitu. Itu karena belum mengisi RKAM. Jadi rencana belanja ini, sahabat jalin, harus diisi. Ini harus diisi. Rencana belanjanya harus sesuai. Sampai saldonya nanti habis. Artinya habis itu pendapatan dan rencana belanja itu sesuai. Ini rencana pendapatannya ada 64.770.000. Di sini juga sama. Itu harus habis. Artinya harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka tim verifikator akan melakukan penolakan, akan melakukan revisi. Seperti itu ya. Tapi banyak yang mengabaikan. Masih banyak sekali yang di sini tidak diisi. Rencana belanjanya langsung diisi, upload aja. Ya, jadi ini jadi catatan juga ya. Kemudian kuitansi sama seperti sahabat jalin yang melakukan pengisian. Ini masih sama. Jadi 1, 2, 3 ya, kuitansi, surat pernyataan SPTJM, terus surat permohonan masih sama, pengisiannya sama. Bukti pengembalian dana. Ini yang menjadi catatan juga. Ini menjadi catatan juga, jika tidak ada bukti pengembalian dana, silakan dikosongkan saja. Tidak perlu upload dokumen. Jika diupload dokumen, maka nanti di verifikator itu datanya itu jadi abu-abu. Kenapa? Karena dianggap sistem akan menganggap bahwasanya ini memiliki pengembalian dana. Jadi jika tidak ada yang perlu diupload, artinya tidak ada pengembalian dana, tidak perlu diunggah dokumennya. Sampai sini saya harap sahabat jalin juga menangkap apa yang saya ucapkan. Ya, di sini. Di sini ada 4 ya, ada 4 catatan ya. Yang pertama LPJ, kemudian ada SPK, ada RKAM, kemudian ada pengembalian dana. Oke, saya ulangin lagi ya, dari atas ya. LPJ harus 0. Sisa anggarannya sudah sesuai. Artinya 0 itu sudah sesuai ya. Sudah sesuai, jika tidak 0 juga, ya berarti itu menjadi catatan juga untuk madrasahnya. Kemudian SPK, jika sudah mempunyai rekening namun masih 0, maka silakan lapor ke Madrasah Digital Center. Nanti nomornya saya taruh di sini. Kemudian rencana kerja anggaran harus diisi. Ini juga sama. Ini harus diisi karena ini adalah persyaratannya wajib. Kalau ada ini, kalau sampai nggak diisi, itu pasti akan tetap direvisi. Ini harapan kita, harapan konten jalin ini, membagi video ini, agar verifikasi batch 2 lebih cepat. Agar sahabat-sahabat jalin yang sudah mengajukan surat permohonan pencairan dana BOS tahun anggaran 2024 segera diverifikasi. Kemudian, kemarin ada pertanyaan kenapa setelah direvisi kita nggak bisa ngeklik lagi. Nah, yang harus dilakukan ketika ada revisi, silakan dihapus terlebih dahulu. Jadi nanti kan di sini setelah diupload itu ada, di sini ada unggah, ada hapus ya. Itu dihapus terlebih dahulu datanya, kemudian diuploadkan yang terbaru. Jika masih, kalau kemarin upload ditambah lagi, itu akhirnya menjadi data ganda di sistem RKAM. Jadi saran saya dihapus terlebih dahulu, setelah diupload, kemudian nanti tinggal tinggal di input ulang yang terbaru. Nah, kemudian itu catatan juga ya buat sahabat jalin bagi yang ingin melakukan verifikasi atau pengajuan batch 2 agar segera diverifikasi biar tidak direvisi oleh verifikator.
Itu syaratnya. Kemudian ada juga pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Jalin untuk penulisan angka. Penulisan angka di sini ada di SPK ya, atau surat permohonan ya kemarin itu. Ada juga bagaimana caranya untuk yang masalah kwitansi ya. Ini menulisnya bagaimana untuk angkanya dari pendapatan, kemudian pertama kan disebutkan terlebih dahulu untuk nominalnya yang pengajuannya itu, contoh di sini 64.770, itu ditulis dengan angka, kemudian yang kedua itu dituliskan dengan huruf, ya. 64.770.000 dari 153.670.000. Ya, seperti itu. Itu ditulis dengan huruf. Pak, bagaimana kemarin saya yang benar ada juga yang huruf, setelah itu belakangnya ada angka. Pilih yang mana? Kemarin sih ada beberapa sahabat Jalin yang melakukan seperti itu, namun direvisi oleh verifikator. Jadi kalau bisa ditulisnya 64.770 dari ini huruf ya, 153.670.000 rupiah. Seperti itu. Baik, kemudian ada BAP BOS 30 September 2023, nanti minta ke di emis ya, di emis yang BOS 30 Septembernya. Semoga nanti sebelumnya tambahan lagi, nanti akan ada informasi ketika sahabat Jalin sudah melakukan upload, ajukan verifikasi, itu di sini nanti ada notif ya, ada status dokumen sahabat Jalin itu sudah sampai mana? Apakah sudah di verifikator, atau sudah di pusat, atau sudah dalam tahap proses pencairan, itu nanti ada ya. Saat ini saya mendapatkan informasi bahwasannya sedang akan ditambahkan lagi untuk fitur di sini. Semoga informasi pada hari ini bisa membantu sahabat Jalin semua. Tidak ada yang kena revisi lagi. Semoga di batch 2 ini semakin banyak lagi yang di verifikator. Jadi tetap diingat, LPJ harus dilakukan, harus diisi sesuai. Kemudian RKAM ini penting juga, harus sesuai juga. Ya, ini harus sesuai juga. Nah, kalau yang untuk yang SPK ini nanti ada ini saya berikan nomor live agent. Silakan dicatat nomor live agentnya, nanti tinggal diinfokan saja jika nomor rekening berbeda dengan SPK, nomor rekening masih 0 padahal rekeningnya ada, nanti bisa ya. Kemudian dokumen BAP BOS sampai nanti setelah ada pencairan, maka di sini tanda bukti upload pencairan dana BOS tahun anggaran 2024 bisa di-download dan dicairkan. Terima kasih untuk hari ini, sehat selalu sahabat Jalin, tetap semangat. Semoga pendidikan madrasah di Indonesia semakin maju, semakin luar biasa. Saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.